It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Ingat pesanku baik-baik ya, sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, kalian harus cepat keluar dari sini. Dan sebaiknya kalian bergegas. Waktu kalian udah gak lama. Itu jalannya di sana. Kalian harus keluar lewat sana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ada nggak Wak di antara kalian yang suka naik gunung atau berkemah di alam bebas nih? Aku yakin pasti kalian ada yang suka dengan kedua aktivitas itu ya kan. Beberapa minggu yang lalu aku sudah menceritakan kisah horor yang terjadi di gunung, dan ternyata kali ini Wak yang akan aku ceritakan ini juga tentang gunung lagi, karena kalian ini juga pengen aku ini lebih sering menceritakan kisah horor dari gunung gitu. Alhamdulillah dapat satu yang wangi Wak. Cuman tenang, cerita kali ini beda dan nggak kalah bikin kalian merinding. Kisah malam ini tuh datang dari salah satu wawak kita yang lagi ikut reuni pramuka bareng dua temannya. Nah, niat awalnya sih memang cuma buat nostalgia sambil ngecamp di gunung aja Wak, nikmatin alam dan suasana lama lah gitu kan. Tapi siapa sangka yang mereka temui di sana justru hal-hal lain. Kejadian mistis yang mereka alami ini Wak bikin perjalanan itu berubah menjadi pengalaman yang tidak bakal mereka lupakan seumur hidupnya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawak-wawak kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan Wak ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dialami sama wawak kita yang bernama Kak Feni dari Lampung. Halo Kak Feni. Nah, jadi kisah horor ini sudah terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu, tepatnya pada tahun 2004 ketika Kak Feni ini mengikuti reuni yang diadakan sama teman-teman pramukanya waktu dia masih SD dulu Wak. Nah, sekarang Feni ini sudah dewasa dan juga sudah berkeluarga malah. Nah, jadi ceritanya pada saat itu di tahun 2004 ini Wak, Feni itu udah duduk di bangku SMA. Lalu pada suatu hari Kak Feni ini didatangi sama teman SD-nya yang juga aktif di kegiatan pramuka bernama Gozi. Di situ Gozi ini memberikan kabar kalau teman-teman mereka, teman-teman SD mereka dulu ini akan mengadakan reuni dengan berkemah di sebuah gunung. Kita sebut aja lah nama gunungnya ini Gunung Hijau ya. Nah, Gunung Hijau ini memiliki ketinggian yang rendah dan berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat si Feni ini tinggal. Jadi Feni yang waktu itu sudah SMA diajak ikut reuni SD pramuka bersama teman-teman SD-nya dulu gitu ya. Kebayang ya. Nah, di situ si Gozi ini bilang ke Feni, Feni, kalau kamu mau ikut daki gunung hari Sabtu besok, kumpul di depan SD kita ya jam 10 pagi. Nanti kalau misalnya kita semua udah kumpul di sana, baru kita OTW nih. Jangan sampai telat ya, soalnya kita ke Gunung Hijau itu naik truk dan truknya ini nggak bisa nunggu kita lama-lama. Jadi tepat waktu ya, kata si Gozi gitu. Oke siap, kata si Feni kan. Nah, adalah tuh hari pun berganti dan tanpa terasa waktu yang mereka tunggu ini pun tiba. Hari Sabtu, nah dia sekitar jam setengah 10 pagi, teman-temannya Feni yang lain sudah berkumpul Wak di depan SD itu seperti yang memang sudah disepakati di awal. Tapi waktu itu Feni ini belum sampai di titik kumpul itu, jam setengah 10 tuh belum nyampe. Gara-gara aku harus pergi dulu Nat ke SMA aku buat ngumpulin tugas. Nah, selesai ngumpulin tugas baru nih Feni OTW ke SD nyusul kawan-kawan yang udah ada di situ. Nah, jarak dari SMA ke SD-nya itu Wak nggak begitu jauh ya, paling cuma 15 menitan aja. Nah, dia jalan kaki kata Kak Feni kan. Nah, tapi karena
waktu udah hampir sampai di jam 10 pagi, Feni pun mempercepat langkahnya nih, Wak, supaya cepat nyampe. Belum nyampe nih waktu perjalanan dari SMA ke SD ya kan. Nah, di sepanjang perjalanan itu Feni nggak henti-hentinya khawatir. Aduh, kayak gimana nih, aku telat nih, bentar lagi belum jam 10 kayak gitu. Dia telat, takut ditinggal sama kawan-kawan dia. Nggak bisa lagi ku kabarin aku telat, aku nggak bisa ngubungin mereka gitu. Belum ada HP waktu itu aku nat. Gitu. Betul aja, Wak, ketika Feni sampai depan SD, truk yang ngangkut kawan-kawannya ini pas sudah melaju, nah dia melaju meninggalkan sekolah. Feni panik lah di belakangan. Woi, tungguin aku. Udah lumayan agak jauh lah gitu. Cuma nampak mereka ada jalan. Truk mereka ini kan juga ketutup. Mereka yang ada di dalam truk nggak juga bisa ngeliat si Feni sama ngedengar si Feni di belakang. Nah, di sisi lain teman-teman Feni memilih untuk berangkat duluan karena mereka pikir Feni nggak jadi ikut. Karena kan dibilang tepat waktu nih sampai jam 10 Feni nggak ikut juga. Mereka nggak bisa supir truknya nggak bisa nunggu lama-lama gitu kan. Mereka nebeng. Akhirnya setelah ketinggalan truk, Feni waktu itu belum mau balik nih. Dia memilih untuk duduk bentar di halaman sekolah. Mana nih ya? Aduh, sayang kali aku nggak bisa ikut gitu kan. Tunggu di sini dulu aja lah, siapa tahu nanti ada juga yang datang ke sini jemput aku gitu. Dan pas dia lagi duduk di situ, Wak, Feni nengok ada kawannya juga namanya Rere. Baru juga datang ke sekolah. Nah, dia di situ si Feni tanya kan, Re, lambat juga kok ya? Teman-teman udah berangkat duluan, kata si Feni. Alamak, terus gimana nih, kita naik ke sana nih apa, kata si Rere kan. Ya nggak tahu aku, ya nggak bisa ikut kita mungkin gara orang kita ketinggalan kok. Telat kita, kok telat aku cuma beberapa menit. Nampak tadi orang tuh jalan duluan. Pas aku udah nyampe, aku teriak-teriakin nggak dengar, ketinggalan aku, kata si Feni kayak gitu. Nah, perkataan Feni nih, Wak, agak bikin si Rere ini sedih. Sebagai anak yang belum pernah kemah, Wak, Rere ini memang berharap kali bisa ikut berpartisipasi di acara itu. Mana rame-rame juga sama kawan-kawan SD-nya dulu ya kan. Nah, di saat mereka berdua lagi sedih lagi tuh, datang lagi kawan mereka namanya Hanif, Wak. Nah, Hanif ini sebenarnya juga diajak ke acara reuni itu, cuman dia nolak gara-gara aku udah sering kali berangkat ke Gunung Hijau tuh. Hanif datang ke sana. Nah, pas nengok si Feni sama si Rere masih ada di halaman sekolah, nanya lah si Hanif, "Loh, kalian ngapain di sini? Bukannya kalian pergi ikut kemah?" katanya. "Kami ketinggalan, Nip. Kayak abis ini pulang aja kita, ndak. Nggak mungkin nih mereka putar balik jemput kita," kata si Feni gitu. "Alah, sayang kali, Wak," kata si Hanif. "Sayang kali kalau nggak jadi ikut. Mau aku antarin kalian ke Gunung Hijau? Aku udah sering ke sana, insya Allah aku masih hafal lah itu jalannya," kata si Hanif nawarin kayak gitu. "Boleh, Wak. Kebetulan kami juga pengen kali ke sana," kata si Feni. "Iya, aku juga, aku belum pernah lo daki gunung," kata si Rere kayak gitu. "Udah lah, ya udah nanti ku antar," gitu. Mau diantar sama si Hanif nih, Wak. Akhirnya siang itu Hanif pun mengantar Feni dan juga Rere ke Gunung Hijau. Tapi karena nggak ada kendaraan, Nat, waktu itu kami pergi ke sana ya jalan kaki. Kebetulan jarak ke Gunung Hijau itu juga nggak begitu jauh. Untuk sampai ke sana mereka tuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam lah, Wak, untuk jalan kaki. Cuman supaya lebih cepat sampai, Hanif ini ngajak si Feni sama si Rere untuk melewati jalur alternatif yang biasanya dilewati sama warga. Ini bukan jalur terlarang, Wak, ya, memang jalur alternatif aja. Cuman biasanya kalau orang-orang mau kemah nggak pernah lewat sini, ini jalan-jalan warga gitu. Arahin sama si Hanif lewat situ. Awalnya perjalanan itu berjalan lancar, Wak, tanpa ada kendala apapun. Tapi ketika memasuki area gunung, barulah mereka mengalami rentetan kejadian mistis. Jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih ya 1 jam tadi, Wak, mereka akhirnya sampai tuh di kaki Gunung Hijau ini. Sesampainya di sana mereka nggak langsung ketemu sama rombongan sebelumnya, Wak, karena bisa jadi rombongan mereka udah jalan naik duluan kan, mereka orang pergi duluan naik truk, Wak, mereka kan jalan kaki. Dan karena rencana lokasi tempat mereka berkemah itu berada di puncak gunung, mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung itu. Nah, sebelum mendaki, Hanif mengajak Feni dan juga Rere ini untuk berdoa supaya perjalanan mereka berjalan lancar. Doa dulu gitu. Nah, selesai berdoa, mereka langsunglah berangkat menuju ke lokasi kemah menyusul teman-teman yang lain. Tapi, Wak, pas baru berjalan beberapa langkah, wajah Rere yang tadinya happy kali, excited kali kan, tiba-tiba berubah ketakutan. Ragu gitu dia, Wak. Gak lama dia ngomong, guys, kita pulang aja lah yuk, kok perasaan aku nggak enak, kata si Rere. Wak, kita udah jauh-jauh loh ke sini, udah jalan kaki kita dari SD ke sini, masa nggak jadi? Udahlah, tenang aja, insya Allah nggak ada apa-apa kok. Lagi pula kan kita juga ada Hanif kan tahu jalan, bisa nemenin kita, kata Kak Feni kayak gitu. Iya, aku tahu, cuman perasaan aku tuh loh, kok nggak enak ya? Udah, cuma perasaanku aja tuh. Toh selama aku jalan bolak-balik gunung ini nggak pernah ada apa-apa kok, kata Hanif lagi. Nah, setelah diyakinkan sama kedua temannya, Rere pun akhirnya tenang, Wak. Dan dia pun kembalilah melanjutkan perjalanannya. Nah, di sepanjang jalan itu, mereka beberapa kali berpapasan memang sama warga-warga yang lagi mencari rumput. Nah, Hanif bilang, tuh kan rame kan, Wak, di sini. Udah nggak usah takut, kan kita memang lewat jalur warga. Pun nanti kalau misalnya ada setan nih, kau tinggal teriak aja, pasti dibantuin sama warga. Kata dia, diajak bercanda lah sama Hanif kayak gitu kan. Rere pun diajak kok gitu, ketawa. Jadi udah macam nggak takut lagi lah gitu kan, Wak. Nah, di saat Rere ini sudah mulai tenang,
Kak Feni justru sebaliknya. Entah kenapa pada waktu itu Nadia, aku tuh ngerasa perjalanan aku ini kok macam nurun gunung ya. Seperti menuruni gunung, bukan menaiki gunung. Wah, padahal kan harusnya apa? Mereka kan berjalan naik, mau ke puncak gunung, ini kan harusnya naik. Tapi aku rasa tuh kok jalannya menurun, macam menurun. Dan bersamaan dengan itu, Feni ini juga merasa situasi di sekitar kami itu Nadia, kok mendadak berubah sepi kali. Orang-orang yang tadinya berlalu lalang tuh tiba-tiba udah nggak kelihatan lagi. Nah, sadar ada yang nggak beres di sini, Feni nanya lah ke si Hanif kan, Nip, ini kita mau kemana sih? Kok rasanya kita malah jalan turun, bukannya kita nih mau naik ke atas ya, kata gitu. Nah, perkataan itu bikin si Hanif ini pucat tiba-tiba, Wak. Kelihatan sama aku dia tiba-tiba pucat gitu dia. Padahal kan ini juga orangnya suka bercanda kan. Coba tuh aku tanya kayak gitu, pucat dia. Nah, Hanif ini macam berusaha untuk menutupi kepanikannya tuh loh, Wak. Terus dia nenangin si Feni. Udah, Wak, ikutin aja. Bener kok jalan ini kok, kata dia kayak gitu. Tapi di sisi lain, Rere yang nengok si Hanif ini panik, Wak, langsung narik tangannya si Feni. Wak, udah kita pulang aja lah yuk, mumpung belum jauh. Aku takut kita kenapa-napa. Soalnya kan Nendok bilang tadi feeling aku nggak enak. Kata dia aja si Feni ini balik. Kau mau kemana? Kata si Hanif, mau kemana kau? Jangan putar balik. Kalau sampai kau putar balik, aku yakin kau nggak akan bisa nyampe rumah. Kata Hanif tiba-tiba kayak gitu. Apa nggak makin overthinking si Rere kan? Nangis Rere di situ. Panik lah, aku ngomong kayak gitu, panik dia. Nah, di saat si Rere ini nangis, si Feni negur, Nip, kok apa lah nih? Jangan kau ngomong kayak gitu. Ini beneran kau tahu jalan ke puncak apa enggak nih? Tadi aku nengok jalannya menurun loh. Udah kalau kau memang nggak tahu, udah kita putar balik aja, nggak usah ikut kemah. Baru mulai aja aku sama Rere udah ngerasa ada nggak beres loh, kata si Kak Feni kayak gitu. Udah, kau tenang aja, aku tahu kok jalan ini. Pokok ikutin aja aku, jangan putar balik sama sekali. Pamali, kata si Hanif kayak gitu. Pamali gimana nih? Kau jangan bikin aku makin panik nih. Tadi lagi aku nakutin aja, aku bilang jangan nengok ke belakang, jangan balik lagi, jangan bolak-balik, nanti nggak bisa balik ke rumah. Pamali lagi sekarang kau bilang belum apa-apa dah, aku takut-takutin kami, dah lah kami balik aja lah, kata si Rere kayak gitu. Aku nggak nakut-nakutin, udahlah sekarang jalan aja, kata si Hanif gitu. Nah, setelah berdebat cukup alot, akhirnya mereka pun sepakat melanjutkan perjalanan ngikut si Hanif nih, Wak. Dan supaya situasi waktu itu nggak terlalu tegang, Hanif nih kelihatan dia macam sesekali ngajak kami bercanda gitu kan. Memang orangnya juga humoris supaya bisa mencairkan suasana. Nah, nggak lama dari situ, udah lah nih, udah agak tenang lah kami berdua kan, jalan. Si Rere udah nggak nangis lagi, jalan. Nggak lama dari itu, mereka dengar ada suara gemericik air dan juga suara keramaian, Wak. Macam orang lagi mandi ke sungai itu loh. Nah, Hanif bilang, kalian dengar nggak suara air tuh? Hah? Kayaknya di depan kita ada sungai, katanya. Iya aku dengar, katanya. Alhamdulillah, berarti kita nggak sendirian lagi di sini. Udah kita kesana aja yuk, sekalian kita ngambil air buat minum, katanya. Oke, yuk kita kesana. Udah agak tenang tuh Nat aku. Udah kami percepat lagi langkah kami ke sana supaya cepat sampai ke sungai itu. Tapi Nat, waktu kami nyampe di sungai, sepi. Nggak ada orang sama sekali. Air yang tadinya terdengar gemericik tuh tiba-tiba hilang. Dan anehnya lagi, sungai itu tuh macam tenang kali, bahkan tenang setenang-tenangnya, bahkan air tuh macam nggak ngalir sama sekali, macam ke pos sungai itu. Jadi bukan macam sungai, Nat, macam genangan air aja. Kan nggak lazim sungai kayak gitu kan, pasti ada mengalir sungai itu kadang kan, Wak. Aneh itulah yang bikin mereka mikir lah, kalau sungainya setenang ini, terus suara air tadi asalnya dari mana? Kok bisa setenang ini airnya, macam jelly kami tengok. Nah, meskipun udah ngerasa janggal di sini, mereka berusaha untuk menenangkan diri lagi. Oh, mungkin tadi kita kecapean kali ya, makanya kita halu. Orang nggak ada suara apa-apa kok di sungai gitu. Dan pas lagi menenangkan diri ini, mereka dikejutkan dengan suara beberapa anak yang tertawa nyaring, Wak. Ketawa nyaring kali. Tapi setelah didengarkan baik-baik, di sekitar mereka sepi, Wak. Nggak ada seorang pun. Tapi kami dengar mereka macam dekat gitu loh. Nah, gegara takut, Hanif takut nih, Wak. Hanif langsung ngajak si Feni sama Rere nyebrang sungai itu supaya cepat sampai tujuan. Wak, kita seberang aja sungai itu, pun nggak yang dalam kali, ada dangkal, nggak sampai ke lutut malah, Wak. Betul. Dah jalan aja jalan gitu. Nah, pas mereka lagi nyebrang itu, Wak, aduh, dimerinding. Mereka dikejutkan dengan pemandangan yang tidak lazim. Kalian tahu apa? Pada saat menyeberang itu, mereka melihat ada banyak sekali ikan yang mati tenggelam di dasar sungai. Tapi padahal biasanya apa? Kalau ikan mati ini kan posisinya bakal ngambang kan di atas air. Ini enggak. Waktu mereka tengok, ikan tuh betul-betulan tenggelam di dasar sungai gitu, tenggelam, Wak, ya, tenggelam, tidur mereka di dasar sungai itu. Ngapa bisa kami tengok? Airnya memang lumayan jernih, Nat. Jadi, Nat, kok banyak kali ikan tenggelam, ikan mati lah. Dan nggak jauh dari sana, Nat, kami juga lihat ada semacam rambut di uol-uol gitu loh, di uol-uol, tapi rambutnya panjang, ya, warnanya putih, nyangkut dekat sela-sela bebatuan sungai. Aduh, dah belum sempat keheranan itu mereda, ini epicnya, Wak. Mereka kembali dikejutkan dengan adanya beberapa pasang bola mata.
yang sedang mengamati mereka dari dasar sungai. Jadi dasar sungai itu macam ada mata nih kok. Tapi di dasar sungai betul-betul cuma bola matanya aja, Wak. Jadi macam mata yang ketempel sama dasaran sungai ya, kayak gitu. Dan banyak, Nat. Apa nggak shock kami di situ? Rere dalam makin. Saking takutnya Rere tuh hampir terjatuh dekat sungai itu, mau pingsan ya. Langsung digendong sama si Hanif kan. Udah, kok jangan teriak-teriak kayak gini. Langsung dibawa lah ke tepi sungai. Aku udah lah ikut di belakang. Itu yang kami tengok. Sesampainya di tepi sungai, dah duduk dulu, tenang dulu. Kata siapa kan? Kata si Hanif. Mereka istirahat, nunggu sampai si Rere ini agak tenang gitu. Dan setelah kondisi si Rere ini membaik, mereka berdiskusi mau balik atau lanjutkan perjalanan aja. Kalau aku bilang lanjutkan, kalau balik kalian harus lewat sungai ini lagi. Mau kalian? Kata si Hanif gitu. Udah, Wak, lanjut lagi aja lah. Dah, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena kalau nggak lewat itu lagi, Wak, nggak mau si cewek-cewek ini. Nah, jalan lagi kami kanan. Baru beberapa meter, Rere nangis lagi. Wah, ibu. Dia panggil mamanya. Ibu, aku mau pulang. Aku nggak mau kesini lagi, ibu. Aku mau pulang. Syok lagi. Re, tenang, Re. Udah, aku tenang aja. Bentar lagi kita ketemu sama teman-teman yang lain. Kok sabar aja, sabar. Bentar lagi nyampe, kata si Feni. Datang lagi si Hanif. Udah, Wak, tenang aja, bukan dibawa bercanda lah gitu, Wak. Re, ning dang ning deng. Mungkin kayak gitu kan. Ketawa soalnya si Rere, Wak. Berhasil cara tuh, Rere tuh udah agak tenang, digandeng sama si Feni. Lanjut lagi lah perjalanan. Tapi ketenangan itu juga tidak bertahan lama, karena tidak lama dari itu, Nat, Rere tiba-tiba jatuh, kakinya keseleo, nangis lagi lah si Rere. Kenapa aku bilang aku mau pulang, aku gak mau di sini lagi. Lagi-lagi aku sama si Hanif balik lagi berusaha menenangkan Rere, karena kami nggak tahu mau kemana. Nah, turun takut, satu-satunya jalan yang memang naik ke atas. So kami pijit-pijit aja lah itu kakinya si Rere kan. Rere dah agak baikan, balik lagi lah melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi kemah kawan-kawannya. Ini kayaknya bentar lagi udah mau nyampe nih, kata si Hanif. Nah, di tengah perjalanan itu tiba-tiba si Feni kita ini protes ke Hanif. Kok dari tadi bilang bentar lagi nyampe, ini mana? Kok nggak nyampe kita udah jalan udah lama kali loh, Nip. Kok yakin lewat jalur ini? Kita nggak nyasar kan? Kata soalnya udah lama kan kita jalan, nggak juga nyampe. Enggak kok, Wak, kita nggak nyasar. Udah jalan terus aja tuh, bentar lagi juga sampai, kata. Dari tadi lagi aku bilang bentar lagi, enggak juga sampai. Tenang, ntar lagi sampai, dengar kataku, kata si Hanif. Dah, balik lagi lah Nadia. Kami fokus berjalan kaki dan mencari tempat kemah yang mereka tuju, ya kan. Nah, setelah berjalan lumayan jauh, Wak, mereka kembali lagi dikejutkan dengan adanya suara anak-anak kecil tadi yang ketawa, ya kan. Dan setelah didengar baik-baik, memang suara itu persis sekali Nadia sama suara anak-anak yang ketawa dekat sungai tadi. Padahal lokasi mereka pada saat itu, Wak, dengan lokasi sungai itu udah lumayan jauh tuh. Kok bisa anak-anak sampai setinggi ini, ya kan? Nggak dicari mama dia. Dia penjanjian ini ketawa, ini bukan ketawa manusia nih. Kok bisa suaranya ngikut sampai ke sini, kata si Feni kayak gitu. Nah, setelah berpikiran kayak gitu, mereka dikejutkan dengan kemunculan 3 anak laki-laki yang lagi main, Wak, di atas pohon. Bertiga, Tengger di situ kan. Anak-anak tuh kelihatan biasa aja, nggak serem, biasa aja, nggak ada seram-seramnya, macam anak-anak biasa. Hanif mikir, oh kayaknya mereka anak-anak ini tinggal di sekitar sini nih, berarti di sini ada rumah juga nih. Hanif lalu nyamperin lah mereka. Hanif aja, kami tunggu Nadia. Hanif datang. Hanif bilang, Dek, kalau mau ke area kemah lewat mana ya, kata. Dan waktu ditanya kayak gitu, Wak, ketiga anak ini serentak menunjuk ke satu arah tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Semua bertiga. Merasa belum yakin, Hanif nanya lagi, kalian mau nganterin abang ke sana nggak? Kalian kan lebih tahu daerah sini. Lagi-lagi ketiga anak itu nggak ngerespon, Wak, dan tampak malkin. Dah dia lanjutkan memetik-metik buah kayak gitu. Dikacangin si Hanif. Nah, karena pertanyaan itu tidak direspon, Hanif pun ya udah ya Dek ya, makasih ya. Gitu. Langsung dihampirinya Feni sama si Rere. Rupanya si Hanif di situ nggak tahu jalan mau ke atas. Nyasar dia. Cuma dia nggak mau bilang sama si Feni sama si Rere kalau dia nggak tahu nih kita ada di mana gitu loh. Nah, kok tanya apa? Udah nggak apa-apa, itu anak-anak orang sini kok. Gitu. Ayo lanjut jalan lagi, kata si Hanif. Dah lah, kami lanjutlah lagi Nadia jalan kapai kan. Rupanya itu ke arah yang ditunjuk sama ketiga anak tadi. Jalan. Nah, pas baru aja jalan beberapa langkah, tiba-tiba salah satu dari anak-anak itu ngomong kayak gini, Wak. Awas nyasar lagi ya. Awas nyasar lagi ya. Hah? Nyasar? Tahu dari mana anak-anak itu aku nyasar? Tapi meskipun ngerasa aneh, Hanif gak begitu memikirkan ucapan mereka. Dia balik lagi melanjutkan perjalanan. Lanjut aja. Nah, setelah berjalan beberapa meter, suara ketawa anak-anak itu tiba-tiba menghilang. Betul-betul set gitu hilang. Dan situasi mendadak berubah sunyi kali. Ngerasa ada yang janggal di sini, Rere noleh ke belakang. Dia mau nengok ketiga anak-anak tadi. Mungkin Rere juga ngerasa kok tiba-tiba hilang suara anak-anak ini. Dan pas ditengok, ketiga anak itu udah nggak ada, Wak, di atas pohon.
betul-betul ngilang gitu aja. Padahal kami itu baru jalan beberapa langkah lah gitu. Sadar ada yang aneh, Rere nanya kan Nip, coba kau tengok ke belakang Nip. Anak-anak itu kok tiba-tiba nggak ada Nip. Hanif noleh juga ke belakang, Wak. Memang betul, ketiga anak-anak tadi udah nggak ada di atas pohon. Hanif cuma bilang, oh mungkin mereka pindah ke tempat lain, Wak. Udah kau fokus ke jalan ke depan aja lah, biar kita cepat sampai, katanya. Oh iya ya mungkin. Nah jalan lagi. Di sepanjang perjalanan itu mereka hanya bisa terus berdoa supaya cepat sampai tujuan nih. Sayangnya sebelum sampai ke tujuan, mereka kembali lagi mengalami kejadian yang tidak kalah mengerikannya lagi, Wak. Nah jadi setelah berjalan cukup jauh, mereka ini belum juga menemukan lokasi kemah yang mereka cari, Wak. Itu kami jalan udah berjam-jam loh Nadia, kok nggak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya waktu di perjalanan itu mereka melihat ada seorang nenek-nenek yang lagi sibuk nyari rumput, Wak. Langsunglah mereka sampirin si nenek-nenek ini kan, niat mau nanya nih. Tapi sebelum pertanyaan itu terucap, nenek-nenek langsung balik badan, dimarahin ya kan. Ngapain kalian di sini, ha? Mau cari mati kalian? Ini bukan tempat kalian, pulang kalian. Nek, maaf Nek, kami cuma mau ke lokasi kemah, tapi kayak kami tersesat lah Nenek. Soalnya dari tadi nggak ketemu area kemahnya. Ini kami harus jalan ke arah mana ya Nek ya, kata mereka. Pertanyaan itu balik lagi bikin si nenek-nenek ini marah, Wak. Cuma marah kedua ini dia nggak pakai bahasa yang mereka ngerti. Dia pakai bahasa yang asing kali di telinga kami, Nat. Bukan bahasa Lampung ya, bukan bahasa Lampung, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu, nggak tahu pokoknya. Tak ngomong apa si nenek ini. Tapi sambil marah. Kata kami diam aja kan. Nah setelah puas marah-marah sama bahasa yang mereka tidak ketahui nih, Wak, nenek-nenek ini kembali lagi ngomong kayak bahasa Indonesia. Dia bilang kayak gini, nasib baik masih ada di tangan kalian. Kalau sampai udah lewat maghrib, kalian udah nggak akan pernah bisa kembali ke rumah. Ingat pesanku baik-baik ya, sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, kalian harus cepat keluar dari sini. Dan sebaiknya kalian bergegas, waktu kalian udah nggak lama lagi. Itu jalannya di sana. Kalian harus keluar lewat sana. Kata nenek itu menunjuk sebuah pohonan, macam karak pepohonan gitu, yang gelap lebat. Cuman karena kami nggak yakin dengan arahan nenek ini, Rere nanya, Nek, apa nggak ada jalan yang lain, Nek? Saya takut lewat sana. Nggak ada. Cuma jalan itu satu-satunya supaya kalian bisa keluar dari tempat ini. Kalau sampai kalian terlambat, kalian akan tertinggal di sini selama-lamanya, kata si nenek itu. Cuman waktu itu entah ngapa nggak yakin gitu loh Nadia. Kali ini gantian si Hanif yang nanya, Nek, gini Nek, gimana kalau kita pulang sama nenek aja? Kita mau kok nungguin nenek sampai selesai ambil rumput. Kalau bisa kami bantu nenek ambil rumput. Ini kan juga masih siang, memang masih siang kali orang mereka juga berjalannya mulai start berapa? Setengah 10 tadi kan. Waktu itu dari malingnya jam 12 jam 1 gitu loh. Ini kan masih siang Nek, maghrib masih lama nih, kata si Hanif gitu, mujuk si nenek. Nggak mau kami kalau bertiga aja sama nenek aja. Dengar kata si Hanif, balik marah lagi nenek itu. Malah diacungkannya celurit. Nenek kan dia sambil bawa celurit kan, potong-potongin rumput. Dia ngomong lagi pakai bahasa asing. Takut kami Nadia gegara diapain sama celurit. Larilah kami menuju ke hutan lebat yang ditunjuk sama si nenek tadi. Gitu. Nah setelah beberapa saat berlari, lari terus, mereka sampai, Wak, di tepi jalan raya. Dan disitulah mereka dengar langsung suara azan berkumandang di ayat terakhir, la ilaha illallah, azan terakhir, ya kan. Dan pas dengar suara azan itu, di situ nanti waktu kami nyampe di sana dengar suara azan itu baru sadar, langit tuh udah gelap, udah memasuki waktu maghrib di azan terakhir. Pas Kak Feni ngecek jam tangannya, kaget dia di situ karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:10 malam. Itu langsung macam disambar petir aku Nadia. Kok bisa? Betul-betul macam nggak masuk akal gitu loh, Wak. Karena waktu mereka lari hutan tuh kan masih siang, paling masih jam 1 jam 2 lah itu paling sore. Ini kami keluar berlari cuma beberapa menit, tiba-tiba udah maghrib. Bingung lah, ini tiga-tiganya bingung. Hanif nanya, Wak, ke bapak-bapak yang kebetulan lewat. Dia macam mau pergi ke masjid gitu. Pak, permisi Pak, mau tanya, ini di mana nih Pak ya? Nengok orang itu, Wak, bapak ini macam kaget itu, nggak dijawab pertanyaan si Hanif, Wak. Diajak ya mereka bertiga, ayo ikut saya ke masjid, kata gitu, dibawa ke masjid. Baru belakangan mereka tahu bapak ini langsung ngajak mereka ke masjid gegara apa, Wak? Gegara nggak tega melihat kondisi mereka bertiga kacau balau. Rambut kami tuh dia udah acak-acakan, baju kami udah robek-robek, bahkan di muka kami tuh udah banyak luka-luka baret tuh loh, ha. Maka terkejut bapak tuh nengok kami nggak ngeh tuh. Nyampe di masjid, dibuatkanlah teh hangat sama mereka dan diminta untuk menunggu sampai para jemaah selesai sholat. Dan setelah selesai sholat, barulah bapak tadi sama beberapa warga yang lain ngampirin kami bertiga tuh dia. Bapak tuh nanya, kalian ini sebenarnya dari mana? Hah? Kok baju kalian bisa compang-camping kayak gitu? Pak, kami dari Gunung Hijau, Pak. Sebenarnya kami mau kemah, tapi kami ketinggalan truk, makanya kami jalannya jalan kaki. Terus tadi, pokoknya diceritain tuh, Wak, semua sama si Hanif ya kan. Nah di situ waktu dengar cerita si Hanif, Wak, warga yang dengar itu antara percaya sama nggak percaya. Kenapa?
Karena pada saat itu mereka ini berada di daerah Bukit Kemuning, bukan di sekitar Gunung Hijau. Dan yang perlu kalian tahu, jarak antara Gunung Hijau ke Bukit Kemuning itu jauh kali, Nat, kata Kak Vin, jauh kali. Kalau ditempuh jalan kaki, harusnya itu kami baru sampai ke Bukit Kemuning itu 2 hari kemudian. 2 hari butuh perjalanan jauh memang. Tapi nyatanya apa? Mereka dari Gunung Hijau siang, ya kan, keluar dari sana jam 6 sore. Nggak nyampe 12 jam. Harusnya 2 hari kalau bisa kami nyampe ke Bukit Kemuning itu. Nih, nggak nyampe 12 jam. Katakanlah mereka jam 2 lah tadi keluar setelah ketemu sama nenek-nenek itu kan. Keluar paling 4 jam. 4 jam. Kok bisa sampai Bukit Kemuning? Kan jelas macam nggak masuk akal gitu kan, Pak. Dan selain itu, beberapa warga juga sempat curiga mereka ini adalah korban penculikan yang mungkin lagi hilang ingatan. Secara keterangan mereka kan nggak masuk akal. Mereka bilang dari Gunung Hijau, tapi di Bukit Kemuning berangkat dari jam 10 tadi ya. Nggak masuk nih waktunya. Korban penculikan nih lagi halu nih mereka mungkin. Nah, gara-gara itu mereka bawa nih kami bertiga, Nat, ke kantor polisi buat ditanya lebih lanjut. Dan sama juga kayak warga, polisi ini juga nggak percaya sama keterangan mereka bertiga, Wak. Ditambah lagi polisi juga curiga dengan penampilan mereka yang acak-acakan macam nggak mandi berhari-hari. Di situ polisi nanya, ini nih kalian ini bukan habis diculik kan? Pak, udah seberapa kali saya cerita, saya tidak diculik. Kami betulan mau kemah ke Gunung Hijau, terus tersesat, kami berlari. Keluarnya di sini. Masih juga nggak percaya polisi kan? Polisi langsung ngecek laporan orang hilang di wilayah Lampung. Tapi pas dicek, Wak, di laporan itu nggak ada nama mereka, nggak ada foto mereka bertiga. Nah, itu berarti mereka sudah pasti bukan orang hilang dong, ya kan? Jadi mereka ini bukan sebenarnya sedang melakukan perjalanan 2 hari, Wak. Enggak, mereka macam dari 4 jam mau ke 2 hari itu dijadikan secepat itu gitu loh. Paham kalian maksud aku kan? Karena mereka juga belum dilaporkan hilang, masih di real time. Cuman kok bisa dari Gunung Hijau ke Bukit Kemuning itu yang harusnya 2 hari katanya jalan kaki ya, ini mereka bisa secepat itu gitu loh. Nah, akhirnya setelah memastikan kalau mereka ini bukan orang hilang, nggak ada laporan tentang hilangnya mereka, polisi pun langsung mengantarkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan pas polisi ini udah memasuki kampungnya mereka, Hanif bilang, Pak polisi, saya sama teman saya ini sama si Feni turun di rumahnya Rere aja, Pak, biar Bapak nggak usah repot-repot nganterin kami satu-satu. Udah kami di rumah Rere aja kumpul. Makasih Pak ya udah nganterin kami pulang. Kumpul lah kami situ. Oh iya sama-sama. Lain kali hati-hati ya, kata polisi. Udah turunlah mereka di rumahnya Rere. Waktu nengok anaknya pulang diantar polisi sama kondisi juga ada acak-acakan kayak gitu, apa nggak heboh juga orang tuanya si Rere kan, Wak. Nah, selain orang tuanya siapa, warga sekitarnya juga langsung datang nih ke rumahnya Rere karena kehebohan mamanya tadi. Nah, nggak lama orang tuanya Feni sama orang tuanya Hanif juga ngedatangin rumahnya Rere, Wak. Nah, di situ bapaknya Hanif nanya, kok bisa kamu nyasar, Nak? Kan kamu udah sering bolak-balik main ke Gunung Hijau tuh. Harusnya kan kamu juga hafal jalurnya, kata bapak kayak gitu. Nah, di situ lah, Wak, Hanif pun akhirnya menceritakan kronologi mereka tersesat sampai alasan kenapa dia nggak bolehin Rere sama si Feni putar balik. Ternyata Hanif tahu sesuatu selama perjalanan itu. Jadi menurut keterangan Hanif, Wak, di saat mereka ini baru naik ke Gunung Hijau, baru mau naik nih, Hanif ini nggak sengaja noleh ke belakang. Dan pas dia noleh itu, Wak, Hanif melihat ada sebuah perkampungan yang sepi kali. Dan di tengah sepinya kampung, Hanif melihat ada seorang laki-laki berdiri mematung sambil nunjuk ke arah mereka. Kayak gitu. Setelah diperhatikan, laki-laki ini wajahnya pucat, dia bertelanjang dada, badannya kurus sekali, dan dia memakai sarung khas zaman dulu gitu loh, Wak. Nah, setelah dilihat-lihat, pakaian laki-laki itu macam mirip kayak pakaian penduduk di zaman pakaian penduduk di zaman kerajaan. Nah, keberadaan laki-laki itu langsung bikin si Hanif ini takut. Aku nggak pernah lihat warga kayak gini nih, ini juga kampungnya aku nggak familiar. Makanya dia takut, makanya dia larang teman-temannya untuk putar balik ke belakang, karena kalau putar balik itulah kampung itu. Dan setelah diingat-ingat lagi, Wak, Hanif juga baru ngeh kalau 3 anak-anak sama nenek-nenek yang bawa celurit tadi penampilannya juga persis macam laki-laki misterius tadi, sama-sama macam pakai pakaian jadul gitu loh, Wak. Nah, cerita Hanif ini, Wak, membuat warga di sana menduga kalau mereka bertiga ini, kami bertiga Nadia, udah tersesat di kampung goib yang ada di Gunung Hijau itu. Nah, hal itu juga sejalan dengan perkataan si nenek tadi yang minta mereka keluar dari sana sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, ya kan. Untung tuh kami keluar pas la ilaha illallah
kalau nggak entahlah dia wallahualam, kata si Feni. Setelah mendengar cerita itu, orang tua Feni, Hanif dan juga Rere langsung meluklah mereka semua dengan penuh keharuan untuk nggak ketahan kalian di situ. Mereka betul-betulan bersyukur karena ketiga anaknya bisa pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tapi meskipun bisa pulang, Wak, kejadian mistis di Gunung Hijau itu membuat mereka bertiga trauma berat tentunya. Dimana sejak saat itu mereka udah nggak mau lagi, aku udah nggak mau lagi karena dia ikutin acara kemah-kemah atau pergi ke gunung manapun sampai dengan hari ini. Kata si Feni, wajar lah, Wak. Awak pun pasti takut juga kalau jadi Feni waktu itu kan. Agak trauma pasti daki gunung lagi. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman Feni dan dua temannya Hanif dan Rere yang nyasar di kampung goib yang ada di Gunung Hijau. Feni ini sama sekali nggak kepikiran akan mengalami kejadian semistis ini. Nah, aku juga sempat bingung kenapa aku sama teman-temannya bisa disasarin ke kampung goib. Padahal kami tuh ngerasa nggak berbuat salah apa-apa loh. Bahkan sebelum mendaki kami juga sempatkan diri buat berdoa, ya kan. Di sepanjang perjalanan juga kami nggak ada macam-macam. Tapi itulah ya kan, namanya juga hari sial nggak ada di kalender, Nat. Bisa jadi kami dibikin nyasar ya memang karena lagi apes saja. Bukan karena harus melakukan suatu kesalahan dulu gitu loh. Memang lagi apes saja. Tapi terlepas dari apa penyebabnya, Wah, alhamdulillahnya mereka bisa pulang ke rumah dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Doakan semoga Feni, Rere, Hanif dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa kirim ke email kisahhoror@gmail.com, sertakan juga judul, nama itunya, sama nomor WhatsApp serta Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Mengirim kisah ke email kami itu berarti bersedia kisahnya ditayangkan kapan saja. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.